Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Asri Wahyu Wijayanti, mahasiswa kimia Universitas Negeri Semarang yang mengikuti mata kuliah kimia pangan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu makanan tradisional. Apa yaitu kira-kira? Ini dia makanan tradisional yang akan kita bahas. Adakah yang tahu ini merupakan makanan apa? Betul sekali. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pekasam. Siapa sangka makanan tradisional yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan rahasia ilmiah yang luar biasa. Inilah pekasam, warisan kuliner masyarakat Kalimantan yang bukan hanya lezat, tapi juga tahan lama, bahkan tanpa bahan pengawet modern. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik proses pembuatannya? Pekasam dibuat melalui fermentasi ikan menggunakan garam dan nasi sebagai bahan utama. Namun, banyak yang belum menyadari jika proses ini tidak dilakukan dengan benar, terutama dari segi kebersihan dan proporsi garam. Maka bisa muncul resiko yang pertama, rasa pahit karena penggunaan garam dapur berlebih. Yang kedua, gangguan fermentasi jika mikroorganisme menguntungkan tidak dominan. Yang ketiga, bahkan potensi munculnya senyawa toksik seperti biogenik amines akibat protein ikan yang terdegradasi secara tidak sempurna. Jika ditelaah dari sudut pandang kimia pangan, garam dapur atau NaCl halus cepat larut jika berlebih bisa menyebabkan osmotic stress pada mikroba fermentasi, membuat fermentasi tidak steril. Sedangkan garam krosok lebih kasar, larut lebih lambat, dan membantu proses fermentasi berlangsung lebih natural. Fermentasi anaerob oleh mikroorganisme seperti Lactobacillus mengubah pH ikan menjadi lebih asam, yang menghambat bakteri patogen dan memperpanjang daya simpan. Namun, jika sanitasi buruk, mikroba pembusuk bisa mendominasi dan menghasilkan amina toksik seperti histamin dan candaverin. Fermentasi merupakan proses pengawetan alami yang melibatkan mikroorganisme, khususnya adalah bakteri asam laktat atau BAL, seperti Lactobacillus plantarum. BAL memfermentasi karbohidrat dari bahan tambahan seperti nasi, karak, beras menjadi asam laktat dengan reaksi utamanya yaitu glukosa menjadi asam laktat plus energi. Asam laktat ini dapat menurunkan pH lingkungan sehingga menghambat mikroba patogen. Asam laktat juga memberi rasa asam khas pada pekasam dan juga meningkatkan daya simpan. Selain itu, protein dan lemak pada ikan terurai menjadi peptida dan asam lemak bebas yang memperkaya cita rasa, namun juga bisa menimbulkan bau amis jika fermentasi tidak tepat. Seiring berjalannya waktu, protein ikan mengalami degradasi menjadi asam amino dan peptida yang memberi rasa gurih, tapi juga memunculkan rasa asam. Jika pembuatan pekasam tidak higienis, beberapa resiko yang dapat terjadi. Yang pertama adalah kontaminasi mikroba patogen, seperti Clostridium botulinum menghasilkan toksin botulinum sangat berbahaya dan menyebabkan kelumpuhan saraf. Ada juga Escherichia coli yang menyebabkan diare atau keracunan makanan. Yang kedua adalah pembentukan senyawa toksik. Ada histamin terbentuk dari dekarboksilisasi histidin dalam daging ikan oleh bakteri pembusuk sehingga menyebabkan scambroid poisoning. Yang kedua ada amonia dan trimestilamin atau TMA hasil degradasi protein sehingga menyebabkan bau busuk dan iritasi. Adanya pernyataan penambahan garam dapur yang terlalu banyak cenderung membuat rasa pekasam menjadi pahit sedangkan garam krosok tidak. Ini adalah benar. Menurut Badan Standarisasi Nasional atau SNI 01-3556-2000 dan penelitian oleh Damayanti 2019 dijelaskan bahwa garam dapur NaCl murni lebih besar daripada 99%, konsentrasi tinggi akan menghambat aktivitas mikroba fermentasi termasuk BAL, akan menjadikan rasa lebih tajam dan bisa menyebabkan pahit, sehingga tidak mengandung mineral tambahan. Garam krosok atau garam kasar alami mengandung mineral seperti Mg2+, Ca2+, dan K+, sehingga berperan sebagai kofaktor enzim BAL. Memiliki flavor kompleksi dan tidak terlalu tajam, sehingga tidak menimbulkan rasa pahit. Garam krosok mendukung pertumbuhan BAL lebih baik dibandingkan garam dapur murni. Berdasarkan data BAL dalam penelitian Prianto dan Jati 2018, seperti pada tabel di samping, dapat dianalisis bahwa nasi dan beras menghasilkan populasi BAL tertinggi. Nasi mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dimetabolisme oleh BAL. Penggunaan nasi atau beras meningkatkan kecepatan fermentasi, sehingga mempercepat penurunan pH dan memperbaiki rasa serta keamanan.
Solusi optimal dan strategi ilmiah pemanfaatan karbohidrat untuk fermentasi pekasam, yaitu dapat digunakan nasi matang atau beras kukus sebagai media fermentasi utama pekasam ikan, yaitu ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama, kandungan glukosa dan pati mudah terfermentasi sehingga meningkatkan total bal. Yang kedua, mempercepat pengasaman sehingga mempercepat juga pengawetan. Yang ketiga, menurunkan resiko pertumbuhan mikroba pembusuk. Strategi implementasi ilmiah untuk UMKM diantaranya yang pertama adalah formulasi produk, yang kedua ada edukasi UMKM, yang ketiga adalah peningkatan higienitas dari pangan. Ide inovatif dan kreatif yang pertama, kita akan bisa membuat smart label fermentasi. Label kecil berbasis sensor pH atau indikator warna yang berubah sesuai progres fermentasi. Ada juga inovasi yang kedua, kita bisa membuat starter mikroba lokal. Hasil isolasi dari pekasam tradisional yang berhasil digunakan kembali untuk menjaga konsistensi. Ada juga inovasi yang ketiga, yaitu aplikasi edukasi atau Fermipa. Aplikasi berbasis komunitas yang mengajarkan langkah fermentasi aman dengan panduan visual dan forum sharing dari masyarakat pembuat pekasam. Kesimpulannya, pekasam bukan hanya warisan kuliner, tapi juga warisan ilmu mikrobiologi dan kimia pangan. Dengan memilih karbohidrat yang tepat, menjaga kebersihan, dan mengedukasi UMKM, kita bisa menjaga kelestarian rasa tradisional sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Yuk kita kembangkan pangan lokal yang lezat dan aman dan tetap mempertahankan warisan budaya. Saya Asri Wahyu Wijayanti, sampai jumpa di cerita pangan selanjutnya. See you guys!